Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liana Tashefa Kurotul Ain dengan NIM D101251044. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan SPSS. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian parametrik dan non-parametrik. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian statistik parametrik dan non-parametrik. Statistik parametrik adalah metode analisis data yang menggunakan parameter populasi seperti mean dan standar deviasi dan mengasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan statistik non-parametrik adalah metode analisis yang tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu, sehingga tidak perlu data yang normal. Metode ini cocok untuk data ordinal, nominal, atau data numerik yang tidak memenuhi syarat parametrik. Selanjutnya, ciri-ciri data parametrik dan non-parametrik. Ciri-ciri data parametrik yang pertama yaitu berbentuk data interval atau rasio. Ini adalah jenis data kuantitatif yang memiliki jarak dan urutan yang jelas. Yang kedua yaitu harus berdistribusi normal. Ini diuji menggunakan uji normalitas dan harus signifikan lebih dari 0,05. Yang ketiga, varians antara kelompok harus homogen atau serupa, dan ini diuji menggunakan uji homogenitas. Uji homogenitas juga harus signifikan lebih dari 0,05. Selanjutnya, mengukur nilai dari angkatan nyata atau pengukuran fisik yang jelas, misalnya tinggi badan, nilai ujian, waktu, dan berat. Yang terakhir yaitu dapat dihitung mean atau rata-rata, standar deviasi, dan varian secara valid. Kemudian syarat menggunakan statistik parametrik dan non-parametrik. Syarat menggunakan statistik parametrik yang pertama distribusi normal. Hal ini diuji menggunakan uji normalitas seperti Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, hasil uji menunjukkan nilai signifikan atau p-value lebih besar dari 0,05. Artinya kita menerima hipotesis bahwa data terdistribusi normal. Yang kedua, varians homogen. Sama seperti normalitas, hasil uji homogenitas harus menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05. Yang ketiga, skala data interval atau rasio. Data yang diolah harus berskala interval atau rasio. Ini adalah data numerik yang memungkinkan operasi matematika, seperti penjumlahan, pengurangan, dan rata-rata. Yang keempat, sampel besar dan representatif. Ukuran sampelnya yang besar, misalnya lebih dari 30, biasanya membantu memastikan distribusi data mendekati normal sesuai dengan teorema limit pusat. Yang kelima, bebas dari outlier ekstrim. Data harus bebas dari outlier ekstrim atau pencilan yang dapat menarik nilai rata-rata dan merusak asumsi normalitas. Jika ada, outlier tersebut harus ditangani terlebih dahulu. Selanjutnya, syarat menggunakan statistik non-parametrik. Yang pertama, data tidak normal. Jika hasil uji normalitas menunjukkan p-value kurang dari 0,05, artinya data tersebut tidak normal dan harus menggunakan uji non-parametrik. Yang kedua, varians tidak homogen. Ketiga, skala data nominal atau ordinal. Jika data tersebut berskala nominal seperti jenis kelamin atau ordinal seperti tingkat kepuasan. Yang keempat, ukuran sampel kecil. Yang kelima, data penuh outlier. Data yang memiliki outlier yang sulit dihilangkan, seperti data penghasilan yang sangat miring. Data tersebut lebih aman diolah menggunakan non-parametrik. Dan yang terakhir, hubungan tidak jelas. Jika hubungan antar data tidak linear atau polanya tidak jelas, uji non-parametrik menjadi alternatif yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke contoh uji normalitas dan uji homogenitas. Yang pertama, di sini saya akan mengcopy nilai dari data yang sudah saya buat, lalu disalin ke SPSS. Setelah tersalin, di sini kita ubah nama variabelnya di variabel view. Kemudian kita kembali lagi ke data view. Karena data yang saya punya ini kelasnya ada 2, jadi nilainya kita copy lagi nilai dari kelas yang kedua. Setelah itu kita ubah lagi nama variabelnya.
kedua nilai sudah tersalin, selanjutnya kita tekan analyze, lalu deskriptif statistik, lalu explore. Kemudian pindahkan kedua datanya itu di dependent list. Kemudian kita tekan plots, lalu pilih normality plots with test. Lalu continue, terus oke. Nah, di sini keluar hasil uji normalitasnya. Nah, di sini hasil uji normalitasnya itu signifikannya 0,630. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini normal. Baik, kita lanjut ke uji homogenitas. Nah, di sini kita copy lagi nilai dari kedua kelas, kemudian disalin ke SPSS. Kemudian kita buat variabel baru, yaitu nilai gabungan kelas 72 dan kelas 73. Lalu kita buat lagi variabel baru, yaitu gabungan antara kedua kelas. Pastikan di sini type-nya numerik semua. Nah, karena di sini nilainya gabungan antara nilai kelas 72 dan 73, jadi nilai kelas 72 kita tulis 1, lalu nilai kelas 73 kita tulis 2. Nah, di sini kita bisa lanjut uji tes homogenitas. Yang pertama kita klik lagi analyze, lalu deskriptif statistik, kemudian explore. Nah, di sini kita keluarkan dulu variabel yang tadi, lalu masukkan variabel yang nilai di dependent list, lalu yang kelas di factor list. Lalu kita klik plots, kita pilih power estimation, continue, lalu klik OK. Nah, di sini keluar hasil dari uji tes homogenitas. Di sini signifikannya itu nilainya 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini homogen karena signifikannya lebih dari 0,05. Nah, selanjutnya kita uji parametrik. Yang pertama itu kita klik analyze, lalu compare means, kemudian kita pilih independent sample t-test. Nah, kemudian di sini variabel nilai kita masukkan di test variabel, lalu yang di bagian kelas kita masukkan ke grup variabel. Lalu tekan define group. Di sini grup 1 kita tulis 1, lalu grup 2 kita tulis 2, kemudian continue. Lalu klik OK. Nah, di sini keluar hasil dari uji parametrik, yaitu independent sample t-test. Dari hasil uji independent t-test ini diperoleh nilai signifikan yaitu 1. Di mana lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis diterima. Kemudian kita masuk ke uji non-parametrik. Di sini saya masih menggunakan data sebelumnya. Di sini kita klik lagi analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialogues, kemudian kita klik to independent samples. Nah, di sini variabel nilai dimasukkan ke tes variabel list, lalu yang variabel kelas kita masuk ke grouping variabel. Kita klik define groups, grup 1 kita tulis 1, lalu grup 2 kita tulis 2. Di sini kita pakai tes main with new, kemudian klik OK. Nah, dari hasil main with new test ini bisa kita lihat signifikannya itu nilainya 1. Jadi data ini tidak valid di non-parametric test karena nilainya itu lebih besar daripada 0,05. Sedangkan syarat dari non-parametric test sendiri itu hasilnya harus kecil dari 0,05.
Jadi dapat disimpulkan bahwa data ini tidak valid di non-parametric test.